Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ba'du. Para pengurus Masjid An-Nur BJP Paiton yang saya hormati, jamaah yang saya hormati, bersyukur mateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ba'da maghrib ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan kajian, mudah-mudahan manfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah karibaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah hadratil sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa jami'i muallifil kutub allati ta'lamnaha wa 'allamnaha sun khassa sahibi hadzal kitab. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim wa bi madadihim wa bi asbabihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan natok yake hadis sopo Ibnu Abi Syaibata an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah dawuh, sumu padha poso sapa sira kabeh yauma Asyura ing dalem dina tanggal 10 Muharram. Huwa utawi tanggal 10 Muharram yaum Asyura iku yaumun dino kanat kang ono sapa al-anbiya'u para nabi iku yasumuna podo poso sopo piro nabi hu ing yaumu Asyura. Fasumu moko podo poso sira kabeh hu ing yaumu Asyura. Asyura itu bahasa Arab, artinya tanggal 10 Muharram. Maka ada sunnah puasa. Sekarang ini malam tanggal 6 Muharram ya. Maka besok, ini tanggal 8 Muharram ya. Jadi hari Kamis, hari Rabu tanggal 8, hari Kamis nanti tanggal 9 Muharram, hari Jumatnya tanggal 10 Muharram insyaallah. Maka ada puasa sunnah dawuh Kanjeng Nabi, sumu yauma Asyura, berpuasalah pada tanggal 10 Muharram, berarti hukumnya sunnah. Kenapa? Sebab huwa yaumun kanatil anbiya'u yasumunahu. Sebab para nabi itu kalau sudah 10 Muharram itu puasa. Kalau 10 Muharram para nabi, bukan hanya kita, bukan hanya umatnya Nabi Musa, tapi al-anbiya, para nabi itu puasa. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terusannya dawuh fasumuhu, maka berpuasalah kalian
di tanggal 10 Muharram. Nah, bagi yang pernah puasa 10 Muharram, alhamdulillah yang kemarin, tahun kemarin. Bagi yang masih belum, mari. Ini insya Allah jatuh pada pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Sunnah hukumnya. Wa muslimun, lan Imam Muslim ngetokake hadis an Abi Qatadah saking Abi Qatadah. Bunyinya hadis, su'ila den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura, saking poso dino tanggal 10 Muharram. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, apa pahalanya ya Rasulullah? Kalau umpamanya kami puasa 10 Muharram itu apa? Balasan dari Allah itu apa? Faqala muqaddahu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poso tanggal 10 Muharram yukaffiru iku bisa ngelebur as-sanata ing dosa setahun al-madiyata kang wis kliwat. Jadi dawuh kanjeng Nabi, kalau kita satu hari itu hari Jumat besok tanggal 10 Muharram kita puasa, dosa-dosa kecil kita yang mungkin disengaja atau tidak sengaja, dosa kecil itu 1 tahun kemarin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kemurahan Allah sebetulnya. Di Yaumi Arafah kita puasa 1 tahun kemarin diampuni, 1 tahun ke depan diampuni. Ini sekarang ada tanggal 10 Muharram. Ada lagi kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada kita. Ada lagi rahmat Allah, kasih sayang Allah diturunkan kepada kita. Jika kita berpuasa tanggal 10 Muharram besok, 1 tahun yang kemarin. Ada yang tanya pada saya, Kiai, kan pada waktu tanggal 9 Dzulhijjah kemarin itu kan sudah diampuni, kan sudah habis dosa Kiai. Rotok meler ini, takut-takutnya rotok beling. Terus, loh ini dosa yang mana lagi yang mau diampuni oleh Allah Kiai? Kan ya. Nah, kalau kemarin sudah habis dosa, kemudian 10 Muharram kita puasa lagi, maka tidak ada dosa yang harus dihapus, maka bergantilah pahala, maka pahala kita akan bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berbuat dosa. Masa kanjeng Nabi setahun dosa, ya puasa kok tidak ada dosa, tapi rahmat Allah akan ditambah bagi siapa saja yang melaksanakan sunnah ini, dan ditambahlah pahala dan pahala sampai kita ini menjadi orang yang dicatat sebagai pencinta kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena melaksanakan sunnahnya. Dan Allah suka mencatat kita sebagai orang yang dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dalam kitab tasawuf itu begini, siapa yang sergap melaksanakan sunnah Nabi, ya puasanya, baca Qur'annya, memperbanyak baca sholawatnya. Yang disenangi kanjeng Nabi itu adalah mengeluarkan sodako,
Yang disenangi Kanjeng Nabi itu ya yang kita ini sodako, yang disenangi Kanjeng Nabi itu yang ngaji seperti majelis taklim, kita yang melaksanakan majelis taklim, maka Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadi lisan kita, sanggup menjadi penglihatan kita, sanggup menjadi pendengaran kita, menjadi anggota ya panca indera kita. Artinya apa? Allah sanggup menata pandangan kita. Insya Allah pandangan kita itu sekali mandang apa saja bihidayatillahi ta'ala itu sudah sesuai dengan, akan digerakkan sesuai dengan hidayahnya Allah, tidak akan melanggar. Siapa yang melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi dengan sungguh-sungguh, Allah siap menjadi pendengaran kita. Artinya apa? Pendengaran kita ini akan diarahkan oleh Allah sesuai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita akan diarahkan oleh Allah sesuai dengan arahan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan panca indera kita, sehingga tidak ada satu kata pun dan tidak ada suatu penglihatan pun, tidak ada satu pendengaran kita yang kita gunakan untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal yang seperti ini, mahal. Jadi ini kesempatan, makanya ini menunjukkan kasih sayang Allah terhadap umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kita ini hidup di zaman akhir yang menurut keprihatinan Rasulullah, umatku ini umat yang umurnya tidak panjang seperti umurnya umat-umat Nabi terdahulu, tidak panjang seperti umurnya umat Nabi Nuh, tidak panjang seperti umurnya umat Nabi Adam, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Yusuf sekalipun, umatnya Nabi Daud, panjang-panjang umurnya, ratusan tahun. Ada yang 300 tahun umurnya. Umur umat Kanjeng Nabi, kata sekolah panjenengan ini yang kita saksikan, ini yang kita saksikan sebentar-sebentar innalillah, kan ya, sebentar-bentar innalillah, sebentar-bentar innalillah. Umur piro sudah meninggal dunia buka serini dengan usia 58 tahun. 58 tahun ngukut wis. Ngukut. Kemarin di tetangga saya itu innalillah umurnya 56 tahun ngukut wis. Satu, umurnya pendek-pendek. Kemudian postur tubuhnya kecil-kecil. Tidak lebih kuat daripada postur tubuh, kekuatan tubuh umat-umat terdahulu. Umatnya dan keturunannya Nabi Adam itu rata-rata di atas 30 meter tingginya, itu gagah. Nabi Musa juga masih tinggi-tinggi. Umatnya Kanjeng Nabi kebagian yang kecil-kecil, terutama yang ada di PJB ini. Ada yang sampai tingginya 2 meter. Enggak ono. Nek 180 ada ya? Ada. Mah Dodi paling ke 180. Mas Riana ndak kira.
Cilik-cilik kon ibadah lungguh sampai 1 kali duduk 4 jam sambat wirid. Kalau umat terdahulu itu sampai berpuluh-puluh jam, berhari-hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat. Poso terus-terusan kuat. Lu umat Kanjeng Nabi seperti kita. Ngukon wirid mantun sholat mawon niku. Katakan sudah 5 menit buyar. Jadi umurnya pendek-pendek, tidak kuat. Plus hidup di akhir zaman yang maksiat itu tidak usah mencari ke tengah-tengah kota. Gitu betul. Maksiat itu, nek gelem maksiat, dek kamare masing-masing. Kiai dulu tuh Pak. Kiai dulu. Ada kiai di kota dulu. Rumahnya ada TV Pak. Kenapa? Kalau ada TV katanya di TV zaman dulu itu. Kalau ada TV joget masuk ke kamarnya. Maksiat masuk ke kamarnya. Takut joget masuk ke kamarnya. Takut maksiat masuk ke kamarnya. Tidak beli TV Pak. Tidak beli TV. Sehingga anaknya tidak nonton TV. Bisa iki. Tidak butuh TV sekarang. Dek sae ku maksiat wis siap wis HP. Gitu betul. Lah umat Kanjeng Nabi termasuk kita di akhir zaman yang rentan dengan maksiat, rentan dengan dosa, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini dicurahkan kepada kita umat Kanjeng Nabi, utamanya yang ada di akhir zaman. Nopo dikei sunnah-sunnah yang fadilahnya besar. Cok ditantang, cok ditolak. Nggih. Jangan ditolak. Udah ono dasare. Hadis itu pun ngaten. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya puasa sunnah itu junnatul mu'minina minan nar. Itu bentengnya orang-orang mukmin dari ancaman api neraka. Sebab mata kita sekarang itu, telinga kita, terutama mata kita ini banyak maksiat. Telinga kita kalau mendengarkan hujatan-hujatan di YouTube, di Google kan, ya Allah ya Karim, yang mau melemahkan iman kita. Makanya butuh kasih sayang Allah yang plus. Ya seperti ini sudah. Butuh kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang bertambah-tambah, yang berlipat-lipat. Makanya walaupun kemarin ini yaumut tarwiyah, kita puasa dengan pahala yang dipertentangkan, yang diikhtilafkan, yang macam-macam ya. Ada yang mengatakan itu yaumut tarwiyah itu pahala. Tidak apa-apa, pokoknya yang paling penting hadis sahih itu mengatakan orang puasa sunnah itu merupakan junnatun, merupakan benteng minan nar, dari api neraka. Poso wis. Baru yang sahih itu yang yaumul arafah, menghapus dosa 1 tahun kemarin dan dijaga dari dosa tahun akan datang. Lalu sekarang datang lagi bulan Muharram. Datang lagi bulan Muharram ini. Ada yaumul Asyura. Ada tanggal 10 Muharram. Berpuasa. Ini hadisnya sahih.
Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan yukaffiru sanatal madiyata, menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Kalau dosa 1 tahun sudah dihapus di Yaum Arafah, maka pahala kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah akan senantiasa memberikan hidayah pada sekujur tubuh kita, sehingga sekujur tubuh kita ini akan dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Mudah-mudahan kita senantiasa diliput, dibingkai oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau laksanakan ini kemurahan. Kanjeng Nabi juga pernah dawuh begini, andai kata masih ada umur bagi kita yang panjang, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 la asumanna at-tasi'ah. Jadi ada riwayat begini dalam kitab Durratun Nasihin itu, kenapa orang-orang Yahudi itu berpuasa, ditanya. Jadi pada waktu Rasulullah hijrah, ya bulan Muharram itu kan hijrahnya Kanjeng Nabi, sehingga dijadikan pedoman oleh Sayyidina Umar. Tahun baru Islam itu dihitung dari hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, karena Kanjeng Nabi itu sama para muhajirin itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada bulan Muharram pun. Pada waktu sampai ke Madinah itu menemukan para kaum Yahudi itu sama berpuasa jika tanggal 10 Muharram. Tanya, kenapa orang-orang Yahudi kok sama puasa 10 Muharram? Apa katanya? Orang Yahudi menjawab, ya ini sebagai syukur kami umatnya Kanjeng Nabi Musa, mensyukuri kemenangan Nabi Musa bersama bala tentaranya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi tanggal 10 Muharram itu kemenangan Nabi Musa melawan Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam di tengah lautan bersama para tentaranya. Maka dari itu umatnya Nabi Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemenangan Nabi Musa, ditandai dengan berpuasa 10 Muharram. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Loh, saya lebih berhak daripada umatnya Nabi Musa untuk mensyukuri Nabi Musa, itu kemenangan Nabi Musa dari tentara Fir'aun dan tentaranya. Karena dengan kemenangan Nabi Musa alaihissalam itu kemudian sampai Nabi Muhammad diutus itu agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih tetap lestari. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau kalah dengan orang-orang Yahudi, maka disunnahkanlah puasa Asyura ini. Tetapi ditambah oleh Kanjeng Nabi supaya puasa umatku ini tidak sama dengan puasanya umat Yahudi, maka ditambahlah fasumu yaumat tasu'a, ditambah 1 hari sebelum Asyura namanya Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Kapan itu? Ya besok hari Kamis, insya Allah. Jadi 2 hari. Kita ini disunahkan oleh Kanjeng Nabi 2 hari
di bulan Muharram ini, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Tak ulangi, kersane sampeyan ini siap-siap mulai sekarang. Kalau takut lapar sampeyan nggih, takut lapar. Tanggal 9 takut lapar, mulai sekarang perbanyak makan sudah. nyelengi tenaga. Sing